Salam sang debaters. Berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kawan-kawan, saya sudah mendengar hasil keputusan pemanggilan Pak Gilbert Lumondong ya, yang hari Jumat kemarin. Ya, ada di beberapa media, ada juga kawan yang mengirim ke inbox Facebook saya ya, apa-apa saja hasilnya. Intinya, sudah bisa diprediksi. Kan sudah kami prediksi dari kemarin. Saya, si layar teologi, dan lain-lain sudah memprediksi bahwa itu semua hanya dagelan. Dipanggil hanya untuk menunjukkan kepada orang, ini loh kami sudah memanggil dia, tetapi mengenai hasilnya sudah diprediksi tidak akan berani GBI memecat Gilbert Lumondong. Tidak akan berani GBI mengkonfrontir Gilbert Lumondong dengan Joshua Tewu. Itu hal tabu. Ya. Yang kedua, kalau saya lihat dari alasan-alasan mereka, siapa sih ketua GBI itu? Katakanlah apa petingginya Eporusnya? Si Dr. Rubim, entah siapa itu ya. Itu kan masih apa hubungannya dengan Gilbert? Bisa jadi Gilbert dulu mendukung orang ini, ya kan? Sekarang itu kawan, di pemilihan pengurusan Eporus atau apa gereja itu, unsur politis itu main. Ya. Jangan kalian bilang nggak ada unsur politis, ada. Karena ini pemilihan, maka dia harus mencari grup, mencari kawan. Ya kan? Nah, sudah jelas-jelas Gilbert itu mengeluarkan sebuah dogma. Dogma di dalam dogma, ya kan? Credo di dalam credo. Itu tidak bisa kawan. Sekalipun dibilang, itu tidak ada beda, itu kan kata dia. Ya kan? Credo di dalam credo saya nggak bisa. Contoh, sebuah perusahaan lah kita bilang. Membuat perusahaan di dalam perusahaan itu tidak bisa. Saya sudah pernah lihat kejadian itu ya. Ada perusahaan A, ada manajernya. Manajernya ini buat perusahaan lagi di balik perusahaan A ini. Paham ya? Sekalipun dia mendukung perusahaan A ini. Tersamar gitu loh. Tapi itu nggak bisa. Ya. Credo di dalam credo itu hal yang ya munafikun. Harusnya tidak ada. Ya satu aja credonya, credo GBI titik, selesai. Jangan ada credo nanti Gilbert Lumondong untuk glow. Nggak bisa ya. Nah, yang membuat kita menanti-nanti hal yang baru atau kejutan baru ternyata nggak ada. Memang nggak ada. Sampai Pak layar teologi nantangin seluruh petinggi GBI untuk debat. Saya pun bersedia mendampingi Pak layar teologi loh. 2 lawan 100 misalnya kan. Bisa. Ya. Saksinya biarlah kita ambil si kepala luncur rudal, Seritan. Ya. Karena dia memang tidak suka mungkin sama orang itu atau bagaimana ya. Tapi kalau saya lihat dari pengakuan Heritan, dia pun bekas dari situ. Dan dia bilang kredonya itu betul. Seperti yang JT punya. Saya bersedia menjadi saksi kalau yang lain takut katanya. Ya begitulah terkadang kita jadi munafik orang-orangnya, jadi munafik. Kita betul kata Alkitab, di bawah tempat keadilan pun tak ada keadilan. Ya. Orang pun untuk memutuskan sesuatu berat, apalagi terhadap orang terkenal. Kalau terhadap orang tidak terkenal, misalnya jemaat GL itu hanya 10 orang, itu dipecat langsung itu. Tapi karena jemaahnya banyak, dan orang ini kan ngirim perpuluhan juga. Kalau nggak dikirim perpuluhan, mana bisa senang petinggi-petinggi itu bisa keluar negeri ke sana kemari, sekalipun dia orang kaya. Ya. Jadi ya sudahlah. Mimpi kalian aja berharap di dalam gereja pun ada namanya keadilan. Tidak ada itu. Sama, selagi dia masih manusia, makan nasi sama semua. Isi perutnya itu sama semua. Ya. Dia akan melihat berdasarkan subjeknya. Kalau jemaatnya 12 orang kian dipecat langsung, itu tidak berguna ini. Sudah 12 banyak kali 3, pecat. Tapi karena banyak jemaatnya, tunggu dulu katanya. Ya kan? Oke. Sekarang saya ajak Anda menonton sebuah pernyataan si kepala luncur rudal Heritan. Ini ya. Yang katanya dia manusia terganteng yang dipakai Tuhan. Kita lihat dulu kegantengannya sini ya. GL juga ditegur. Harus ya
Karena JT ini di bawahnya GL ya. GL yang ya apa ya? Ya cabangnya atau apa begitulah ya. Ya. Kok tahu dari mana pendeta HTD ya? GL itu membuat pengajaran Allah itu esa dalam 3 penyataan. Sering disebut manifestasi. Penyataan bukan pernyataan, bukan penyataan. Ya. Lalu ajaran ini diterapkan dengan bersama-sama oleh GL ya. JT ini memberikan pelajaran apologetik ya. Ini kan tukang debat ini ceritanya ya. Ya, tentang Allah itu esa tapi 3 penyataan. Dibikin pengajarannya di mana? Di gerejanya GL. Lalu lulus. Kalau lulus yang tanda tangan siapa? Yang tanda tangan GL dan JT. Serius Pak, serius. Jadi ajaran JT sama ajaran GL 100% sama. Kalau JT ditegur, katanya dia memberitakan Allah esa, katanya ditegur. Padahal saya nggak setuju itu sama Allah esanya JT. Itu belum Allah esa, itu 3 penyataan. Tapi kan JT ditegur ya. Ya mestinya GL juga dong. 100% sama kok. Nih saksinya, bisa bersaksi. Ya, sinode gereja bingung harus fair ya. Kalau JT Anda tegur ya GL Anda tegur. Ini dua-duanya ini sama ini, satu pengajaran. Ya. Lalu JT itu membuat pengajaran di tempatnya GL kok. Lalu ketika lulus mereka tanda tangan berdua. Tanda tangan nih, ya. Kita pakai jas terus diekspos ya toh. Diekspos di situ. Ya, ini lulusan kami gitu. Lulusan dari kami ya toh. Ya dilantik oleh GL sama JT itu. Saya Pendeta Hendy Tandianta meluruskan ya, kalau gereja bingung menegur atau jelek-jeleknya memecat JT, ya GL harus. Itu baru fair namanya. Kawan-kawan, ternyata si kepala luncur rudal ini kan kayak rudal itu gini ya. Ulu ledaknya itu di kepala itu kan gitu bentuknya. Agak melonjong gini kan. Lihat apa kata dia. Rupanya dia alumni situ kawan. Kami disuruh pakai jas, dipoto. Kasian kali ya. Takutku dia ini pun gelarnya BBS itu dari mana-mana. Ya. Karena pernah saya tonton kok nggak salah videonya si JT. Disangkalnya BBS dari mana Heritan ini. Nah ya begitulah. Kalau orang sudah kelahi-kelahi saling menyangkal itu hal biasa ya. Dan sebelum kelahi orang itu mesra kayak Teletubbies berpelukan. Kawan-kawan, saya heran melihat si Heritan ini ya. Pantas pemikirannya liar. Karena ternyata dia lulusan teologi abal-abal. Ya, miliknya si Gilbert Lumondong dan Joshua Tewu. Nah, anehnya si Gilbert Lumondong kenapa tidak mengakui? Berarti dia berdosa kepada Tuhan. Ya. Apakah dia bisa cukup mengatakan, Bapak ampuni aku, selesai, dosanya langsung hapus gitu? Kawan, kita tanya dulu si JT, Joshua Tewu. Apakah dia sudah mengampuni si Gilbert atas kebohongannya? Kita tanya dulu si Heritan. Apakah Heritan sudah mengampuni Gilbert atas kebohongannya? Kan demikian. Karena ada di kitab suci tertulis, kalau dia tidak diampuni maka dosanya tetap melekat. Kan demikian. Nah, kawan, andai kata saya berbohonglah terhadap hal-hal seperti itu, apakah layak saya masih dianggap pendeta? Atau gembala? Kalau pendeta mungkin layak, karena itu dikuil-kuil. Tapi kalau pendeta, gembala, kalau pendeta pun saya pikir nggak layak kawan. Kalau kalian memang punya kredo pendeta, maka kalian harus merujuk pendeta Hindu dan Buddha. Mereka orang-orang yang menyangkal diri, ya kan? Mereka hanya makan sayur dan daging, sehingga tidak perlu kursi emas, ya kan? Tidak perlu alfar. Mereka harus bersikap jujur, ya.
Kalau dia tidak jujur kawan, ini sangat berbahaya. Itu sebabnya di mana tidak ada kejujuran, di situ nanti akan ada perpecahan lagi. Ya. Karena dosa, itu namanya sudah dosa. Dosa lu. Ya kawan-kawan ya. Sama dengan seluruh pengurus itu, petinggi-petinggi itu yang bergelar doktor, PhD, segala macam tetek bengeknya itu. Tanpa sadar mereka sudah terjerumus ke dalam dosa. Dosa berjamaah, rame-rame. Ya. Dan yang lucu, mereka mengira hanya cukup dengan mengatakan, Bapak ampunilah kami akan. Itu barang itu tetap ada. Itu yang membuat dosanya berlanjut. Contoh, saya misalnya bagi Tuhan, menyembah Tuhan lain kan perzinahan. Di hadapan kalian saya bilang saya Kristen. Tapi di belakang kalian, saya pergi ke Tuhan lain. Ya kan? Nah, kalau itu yang terjadi, sampai kau bilang di depan orang pun kau bertobat, kau minta maaf, tak ada guna. Ya kawan-kawan? Kau hapus pun kau bilang, ya kau hapus pun ini. Tapi hatimu tetap ke sana, nggak bisa kawan. Dia tetap melekat. Sama dengan hal ini. Dia sudah menyangkal apa yang ada. Ya. Dia sudah menyangkal sesuatu yang diperbuatnya seolah-olah tak pernah terjadi. Seolah-olah tidak pernah ada. Dan orang-orang lain sudah tertipu. Si Heritan bilang kan percis sama. Mereka menandatangani berdua. Artinya tanggung jawab mereka berdua. Ya kan? Pengajaran mereka berdua. Para petinggi-petinggi itu, saya nggak tahu mereka tahu atau tidak hal ini. Tetapi yang pasti, mereka tidak mau melakukan check and recheck. Panggil aja si JT, panggil aja si Heritan kepala luncur ini. Selesai. Ya, temukan aja. Benar dia nantangan, benar dia selesai. Tapi kalau didiamkan sama dengan mendiamkan dosa, kalian ke neraka semua. Karena sampai mati nanti kalian tetap memendam dosa itu. Yang salah kalian bilang benar. Sementara untuk orang sana tidak benar. Percayalah. Tidak ada jalan ketentraman di hati kalian. Ketentraman semua ada. Semu. Kau tentram karena kau dapat uang banyak. Dapat kesenangan dunia. Tetapi di hatimu. Bergejolak itu. Saya sudah berbohong. Saya sudah berdusta. Kecuali kau jadikan itu darah daging. Artinya iblislah bapakmu. Kata Tuhan Yesus kan begitu. Iblislah bapakmu. Bapak kalian semua iblis. Kata Yesus. Loh kok bisa begitu? Itu sudah ada saksi. Si kepala luncur. Heritan. Panggil aja. Hadapkan. Benar enggak begini? Orang dia menakan. Dia wisuda katanya. Termasuk kepala luncur di wisuda di situ. Mana buktinya? Kasih tunjuk. Kan ada itu suratnya kan. Ya tunjukkan ini. Apa pengajarannya? Suruh dia bicara. Sehingga tidak ada kebohongan-kebohongan. Sekali kalian berbohong, seterusnya kalian harus berbohong. Bahkan kepada jemaat pun kalian berbohong. Tidak perlu kalian lihat itu. Paling begitu kan. Kasihlah kita lihat gini. Mana bisa. Apakah itu kasih? Tidak kawan. Tegurlah katanya. Cara menegur gimana? Apa kita berpura-pura? Itu kasih yang pura-pura. Kita katakan tidak ada. Oh tidak apa. Sama ini sama persis tak apa-apa. Sementara orang sana kalian sia-siakan. Kalian pecat. Dan memang, bukan dipecat ya, mengundurkan diri karena tekanan. Si JT kemarin juga sudah buat pengajarannya. Ya begitulah pengajarannya. Kata si Tan, pengajaran itu persis 100% dengan yang diajarkan Gilbert. Apa mau dibaptis ulang Gilbert? Bertobat, suruh bertobat, baptis ulang. Saya nggak tahu. Tetapi sekalipun dia dibaptis ulang, dia tetap punya dosa. Hutang dosa kepada JT, Heritan, dan seluruh muridnya. Muridnya mendengar loh. Mendengar semua apa itu. Kesaksian mereka. Berbohongnya kawan ini. Sampai mati dibilangnya kau pembohong. Mereka yang tahu-tahu ini. Nggak bisa ditutupi. Nggak bisa. Oke, kawan-kawan, sekian dulu bahasan saya mengenai masalah ini. Jangan pernah bermimpi
di dalam gereja pun ada penegakan keadilan. Alkitab sudah mengatakan, bahkan di tempat pengadilan pun, di tempat keadilan pun tidak ada keadilan itu sendiri. Apalagi di gereja. Ya. Oke kawan-kawan, sekian dan terima kasih. Salam Sang Debaters.